Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ananda yang sholih dan sholihah. Insyaallah kita sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu kembali kita pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemarin kita sudah sampai pada tema ketiga, yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna, nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah. Nah, kemarin sudah kita pelajari tentang Asmaul Husna As-Samad. Ada yang masih ingat teman-teman? As-Samad itu Allah Maha dibutuhkan. Kemudian kemarin ada Asmaul Husna yang namanya Al-Muqtadir. Al-Muqtadir itu adalah Allah Maha berkuasa. Nah, untuk hari ini Pak Ghazali hanya sedikit saja menjelaskan kepada kamu, ya. Nanti Bapak akan memberikan kepada kamu catatan. Silakan kamu catat, abang dan kakak yang soleh dan solehah, kamu salin di buku kamu. Insya Allah di pertemuan Google Meet nanti Bapak akan lebih menjelaskan lagi kepada ananda yang soleh dan soleh. Nah, untuk hari ini Asmaul Husna yang mau kita lanjutkan adalah Asmaul Husna Al-Muqaddim. Al-Muqaddim itu artinya adalah Allah Maha mendahulukan. Al-Muqaddim artinya Allah Maha mendahulukan. Jadi ananda yang soleh dan solihah, Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendahulukan segala sesuatu yang Dia kendaki. Allah Subhanahu wa taala selalu mendahulukan peringatan sebelum mendatangkan yang namanya azab atau siksaan. Seperti yang kemarin sudah kita pelajari, ya. Kalau misalnya kiamat sugro, ada kiamat kubro, sebelum terjadinya kiamat besar itu, Allah pasti mendahulukan dulu sebuah yang namanya peringatan. Itu sebagai bukti bahwasanya Allah itu memiliki yang namanya Asmaul Husna. Allah Maha mendahulukan segala sesuatu yang Dia kendaki. Nah, sebagai anak muslim yang solih dan solihah, kita harus menerapkan makna Asmaul Husna Al-Muqaddim, ya, dengan membiasakan perilaku terpuji dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya yang pertama adalah kita harus selalu mendahulukan diri kita ini untuk selalu berbuat yang namanya kebaikan. Jadi dalam hidup kita ini harus kita dahulukan dulu untuk berbuat kebaikan. Kemudian kita tidak boleh, yang kedua, kita tidak mengerjakan segala sesuatu itu tanpa sia-sia, ya. Jadi kita tidak mengerjakan sesuatu yang sia-sia tanpa tujuan yang ada manfaatnya. Jadi kita harus mendahulukan, ya, mengerjakan sesuatu itu yang bermanfaat. Jadi jangan kita mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Kemudian yang ketiga, tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Nah, ini kita sering, ya nak, ya. Jadi mulai saat ini setelah kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna Al-Muqaddim, ya, Allah Maha mendahulukan, begitu juga kita harus mendahulukan segala sesuatu seperti tadi yang Pak Ghazali bilang dengan kebaikan. Kita tidak usah untuk menunda-nunda suatu pekerjaan, begitu juga tugas kamu. Kemudian yang keempat, tidak mendahulukan kepentingan satu orang, ya, dengan merugikan kepentingan orang banyak. Jadi kita harus mementingkan dulu untuk kepentingan orang banyak. Jangan karena kita mementingkan kepentingan satu orang, ya, merugikan banyak orang. Nah, kemudian yang kedua yang kita pelajari adalah Al-Baqi, Asmaul Husna Al-Baqi. Al-Baqi itu adalah maha kekal. Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal dan tetap ada ketika semua makhluknya nanti binasa. Ya, seperti kita ketahui nanti kalau terjadi yang namanya yaumul akhir, ya, yaumul kiamah, seluruh makhluk ciptaan Allah itu akan binasa. Begitu juga kita, ya, kita manusia. Walaupun kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah, seperti contoh yang ada di muka bumi ini makhluk, misalnya tumbuhan, ya. Tumbuhan lama-lama dia akan melayu, nah, kemudian mati. Begitu juga kita manusia, sakit, ya, kemudian akhirnya mati. Jadi tidak ada yang kekal. Yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita manusia di muka bumi ini kita disuruh untuk menjaga yang namanya makhluk ciptaan Allah, untuk merawat, ya kan, ciptaan-ciptaannya. Dalam arti walaupun kita menjaga, kita juga tidak akan kekal, hanya Allah Subhanahu wa taala yang nanti kekal. Oke? Baik, Al-Baqi ini mengandung pesan, ya, kepada kita sebagai anak muslim yang sholih dan sholihah. Yang pertama adalah kita harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa artinya, ada yang tahu teman-teman bertakwa? Nah, bertakwa ini adalah berserah diri kepada Allah. Dalam arti kita berserah diri kepada Allah itu bukan kita menyerahkan segala sesuatu itu hanya kepada Allah. Harus diawali dengan yang namanya
usaha. Kita awali dengan usaha, kemudian kita bertakwa kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Apapun keputusan yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik. Mungkin saja kita menganggap itu tidak baik, tapi di sisi Allah itu adalah yang terbaik bagi Allah. Kemudian yang kedua adalah tidak sombong dalam menjalani kehidupan ini. Nah, dalam kehidupan ini kita tidak boleh sombong ya, karena segala upaya yang kita lakukan ya semua itu adalah diiringi oleh atas kekuasaan oleh Allah. Kita mungkin jadi anak yang pintar ya, mungkin kita memiliki suatu jabatan yang tinggi ya. Itu semua bukan karena susah payah yang kita hasilkan. Semua itu ada yang namanya diiringi oleh kekuasaan Allah. Jadi kita jangan berlaku sombong. Kemudian yang ketiga, kita harus selalu melakukan amal soleh. Nah, al-baqi ini adalah maha kekal. Kita hidup di dunia ini seperti yang Pak Ghazali bilang, kita tidak ada yang kekal, yang kekal itu adalah amal soleh, amal perbuatan kita. Oleh karena itu kita diminta untuk selalu melakukan yang namanya amal soleh. Kita juga disuruh untuk berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Karena yang kekal itu adalah amal kebaikan kita. Dialah nanti yang menjadi penolong kita itu di yaumil akhir, nanti di yaumil hisab. Oke, baik teman-teman ananda yang soleh dan solehah, untuk hari ini Pak Ghazali hanya menjelaskan sedikit saja ya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang nanti Bapak lebih menjelaskan lagi kepada teman-teman. Bapak nanti akan memberikan kepada kamu salinan, silahkan kamu salin di buku catatan kamu ya. Kemudian di pertemuan akan datang nanti Bapak akan lebih menjelaskan lagi. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini pertemuan kita PAI, Pendidikan Agama Islam. Ila liqa. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Kita sudahi dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.